Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengenai peta pikiran. Ya, jadi disimak baik-baik. Nah, perhatikan. Membaca itu merupakan salah satu cara untuk menemukan informasi. Nah, melalui kegiatan membaca juga harus diimbangi dengan ketelitian, kecermatan, agar informasi yang kita peroleh dapat kita pahami dengan baik. Jadi tidak asal membaca ya, harus cermat dan teliti. Nah, ini penting. Nah, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan informasi. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan, cara perkembangbiakan tumbuhan ataupun hewan. Nah, itu merupakan sekumpulan fakta atau informasi. Jadi yang bisa dibuktikan merupakan informasi, itu ya. Nah, cara menemukan informasi itu ada banyak cara, ya. Tapi di sini kita akan bahas yaitu dengan cara membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran itu juga disebut dengan mind map, ya. Yaitu cara penyajian data atau cara penyajian informasi dalam bentuk bagan atau diagram sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Dalam membuat peta pikiran itu, kita harus menentukan unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu kita harus membuat pertanyaan tentang what, apa yang menanyakan tentang suatu hal atau peristiwa. Kemudian who, siapa, menanyakan pelaku yang ada di dalam cerita. Kemudian when, kapan, yaitu menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian where, di mana, yaitu menanyakan tempat peristiwa. Kemudian why, mengapa, menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa. Dan juga how, bagaimana, yaitu menanyakan cara atau proses, langkah-langkah, ciri-ciri suatu peristiwa. Nah, jadi senjatanya kita harus memiliki atau harus memahami unsur 5W1H ini dulu untuk membuat peta pikiran ya, agar lebih mudah kita buat tuh. Nah, contohnya, kita baca bersama-sama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir pula antara lain Suwiryo,
Wilopo, Gofar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itu ya, itu teksnya. Kemudian kita masuk ke peta pikirannya. Nah, sebelum kita menuliskan informasi, kita harus membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari unsur 5W1H, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita harus jawab dulu atau kita buat dulu pertanyaannya agar lebih mudah. Yang pertama apa? Peristiwa apa yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia? Mengapa Jepang menyerah pada tentara sekutu? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Di mana pembacaan teks proklamasi? Kapan pembacaan teks proklamasi dilakukan? Dan bagaimana perumusan teks proklamasi? Nah, kalau kita sudah menentukan pertanyaannya, maka kita jawab dan kita tuliskan ke dalam peta konsep yang telah kita buat. Nah, yang pertama adalah apa? Yaitu apa yang menjadi tonggak sejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan. Kemudian, nah, mengapa Jepang menyerah pada sekutu? Karena dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Yaitu Insinyur Soekarno. Di manakah pembacaan teks proklamasi dilakukan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kapan pembacaan teks proklamasi? Pukul 10 tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana perumusannya? Dirumuskan di rumah Laksamana Maida dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Itu ya. Lanjut contoh 2. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa tujuan Soekarno pergi ke Dalat Saigon? Mengapa pertemuan Jepang dan Indonesia memicu pertentangan dalam negeri? Siapa sajakah yang pergi ke Dalat Saigon? Di manakah pertemuan Indonesia dengan Jepang untuk membahas kemerdekaan? Kapan Insinyur Soekarno pergi ke Dalat Saigon? Bagaimana proses pertemuan Indonesia dengan Jepang? Kalau kita sudah menemukan jawabannya, langsung kita tulis di dalam peta konsep yang telah kita buat. Nah, tujuan Soekarno ke Dalat Saigon yaitu untuk membahas kemerdekaan. Mengapa terjadi pertentangan? Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Siapa saja yang pergi ke Dalat Saigon? Yaitu Soekarno, Hatta, Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, mereka pergi ke Dalat Saigon ketika tanggal 9 Agustus 1945. Prosesnya, pemerintah Indonesia bertemu dengan pemerintah Jepang untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Namun terjadi pertentangan antara golongan tua dan golongan muda karena golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu dicampuri oleh negara lain, harus dengan usaha Indonesia sendiri.
Tipsnya, untuk membuat peta pikiran, yang pertama kita harus membaca teks dengan teliti. Kemudian kita cari jawaban dari unsur 5W1H. Nah, kita buat kerangkanya dulu. Kemudian kita buat desain peta pikirannya. Kalau sudah kita buat desain, kita jawab jawaban dari unsur 5W1H dan kita tulis di peta pikiran, gitu ya. Nah, ada kegiatannya untuk kalian ya. Kalian harus membuat peta konsep di buku tugas berdasarkan bacaan berikut ya, sesuai kreativitas kalian. Boleh diwarna, boleh digambar ya, gitu. Nah, ini teksnya ya. Nanti kalian bisa screenshot. Nah, tinggal kalian kerjakan di buku tugas kalian. Jadi tidak perlu buka video lagi ya, bisa langsung screenshot dan dikerjakan. Gitu. Ya, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, orang yang merugi itu adalah orang yang menyanyiakan waktunya untuk belajar. Jadi berusahalah menjadi orang-orang yang beruntung dengan tetap memanfaatkan waktu untuk belajar. Sampai di sini dulu dari Pak Rizky. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.